Pak, rasakan perubahannya. Di badan merasa lebih enteng enggak? Iya, Pak. Lebih kuat enggak? Lebih kuat? Kemarin gini tidak kuat. Tidak kuat. Nah, Bapak ini hampir stroke. Sudah hampir stroke. Sekarang langsung mengamal darahnya. Makanya saya bilang tadi, Bapak tidak hanya butuh terapi misalnya buka atau membuang darah kotor. Bapak butuh terapi juga melancarkan darah. Jadi terapi barusan ini melancarkan darah. Kalau darah lancar, badannya akan segar, lebih bertenaga, loyo-loyo lemes itu hilang. Orang yang mengalami penyakit jantung atau hipertensi, seringkali orang itu mengalami penyakit itu dari muda sampai dengan tua tidak sembuh-sembuh. Artinya apa? Bisa saja teori pengobatan yang selama ini diterapkan ada yang salah. Karena di dalam agama Islam itu setiap penyakit ada obatnya, kecuali penyakit maut dan penyakit ketuaan. Jadi selama ini kenapa kok masih ada yang belum sembuh sampai dengan tua, pasiennya hipertensinya belum sembuh, penyakit jantungnya belum sembuh, justru semakin tua semakin banyak komplikasi-komplikasi yang terjadi akibat penyakit jantung dan penyakit hipertensi. Komplikasi misalnya serangan jantung mendadak, infark miokard akut, atau badannya bengkak, sesak nafas buat berjalan, atau kalau orang hipertensi risiko mengalami pecahnya pembuluh darah sehingga dia terjadi stroke hemoragik, stroke perdarahan di otak. Berarti selama ini teori pengobatan yang dijalankan masih ada yang kurang tepat. Kenapa belum menghasilkan kesembuhan? Maka perhatikanlah pada orang hipertensi bagaimana bentuk kakinya, ya. Kaki yang normal adalah sudut kemiringannya adalah 60 derajat dari bidang datarnya. Ketika salah satu kaki misalnya yang sebelah kiri ini meluntir ke samping, ya, menyebabkan pembuluh darah dan pembuluh getah bening di dalamnya ikut meluntir. Karena meluntir seperti selang air, kalau di selang air itu meluntir maka aliran air itu menjadi nggak lancar. Begitu juga pembuluh darah dan pembuluh getah bening di dalam tubuh kita. Ketika itu meluntir maka aliran darah dan aliran getah bening itu menjadi tidak lancar, menyebabkan jantung menjadi berat kerjanya sehingga menjadi hipertensi yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga pengobatan dengan obat biasa, hanya obat minum, obat-obat anti hipertensi, kenapa dia masih tidak sembuh sampai dengan tua? Karena belum dibetulkan saluran pembuluh darah yang meluntir tadi. Maka perlu dikoreksi, dibetulkan, dan ditambah dengan gerakan-gerakan yang tujuannya adalah melancarkan darah. Setelah itu orangnya butuh melakukan gerakan-gerakan untuk mengoreksi kelainan itu, sehingga orangnya akhirnya akan menjadi sistem tubuhnya, aliran darahnya akan menjadi lebih normal, sehingga orangnya akan lebih nyaman. Keluhan-keluhan berkaitan dengan hipertensi dan penyakit jantung akan segera membaik. Bayangkan seperti sanyo memompa air, sanyo atau pompa air, ya. Pompa air itu atau sanyo tadi yang memompa air, dia untuk bisa bekerja baik pompa air itu, maka selang-selang salurannya dia harus normal. Maka ketika salah satu selang itu tersumbat, maka jantung atau sanyo yang memompa air tadi, kalau kita ibaratkan itu jantung, maka sanyo pompa air tadi akan menjadi bermasalah. Bunyinya akan tidak normal, iramanya akan tidak normal, sehingga itulah yang kita ibaratkan irama jantung yang menjadi terganggu. Katup-katup jantung akan berat sehingga dia butuh dipasang ring. Maka orang-orang dengan yang mengalami penyakit jantung, penyakit hipertensi, cobalah koreksi bagaimana bentuk kakinya, adakah dia yang meluntir. Kadang-kadang ada meluntir sedikit yang kalau kita tidak peka, tidak mengetahui bahwa itu adalah sebenarnya meluntir. Tetapi ada tanda-tanda sumbatan di tempat lain itu bisa dikaji. Selain menggunakan cara yang meluntir tadi, nanti akan bisa kita dengan cara menekan pada titik-titik tertentu, dia akan berbeda bagian kiri dan bagian kanan tubuhnya, sehingga itu menandakan salah satu sistem tubuh di bagian kiri dan di bagian kanan ada perbedaan yang sumbatan yang diakibatkan oleh sumbatan pada bagian tersebut. Sehingga ketika sumbatan yang meluntir tadi diperbaiki, maka bisa jadi hipertensinya, keluhan-keluhannya akan hilang. Keluhan-keluhan juga yang berhubungan dengan penyakit jantung, irama jantung terganggu, katup jantung susah berfungsi, maka bisa jadi dia langsung normal kembali fungsinya.
Jadi kalau melihat banyak-banyak video terapi saya di YouTube, misalnya terapi tentang penyakit jantung, penyakit hipertensi, kenapa pasiennya itu langsung nyaman? Karena sebenarnya ketika pipa itu yang semula melontir jadi dikembalikan, maka jantung itu langsung fungsinya menjadi normal kembali, daya kerjanya yang semula berat menjadi ringan, dan keluhan-keluhan pasien itu bisa menjadi langsung hilang, badannya akan perubahannya signifikan, yang semula lemah dia akan menjadi kuat, bugar, dan lebih bertenaga. Insya Allah setiap penyakit ada obatnya. Simak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, MDI Master Dwi Ismail. Di dalam medis itu penyakit itu bisa bertahun-tahun, bisa lama sekali, ya. Karena hipertensi 15 tahun ada hipertensinya? Mungkin Pak. Ya, kenapa kok lama sekali? Berarti pengobatan dengan obat-obat itu memang tidak menjanjikan kesembuhan sampai tua. Jadi karena itu hanya mengatasi sesaat. Jadi perlu ibarat orang keselio sendi, sendinya belum betul, dia akan nyeri. Hanya dikasih obat pereda nyeri terus. Seterusnya sampai tua dia nggak akan sembuh karena apa, ini belum dibetulkan sendinya. Sedangkan hipertensi itu kenapa sampai tua belum sembuh? Bisa jadi ada sumbatan-sumbatan aliran darah di entah di atas, entah di tengah, entah di kaki, itu ada yang tersumbat. Karena tersumbat jantungnya menjadi tensinya naik. Kalau sudah lancar, tensinya akan turun, jantungnya menjadi nyaman, badannya akan enak. Jadi tidak hanya sekedar memberi obat penurun tensi, penghilang pusing, tetapi salurannya harus dibetulkan. Ibarat pipa saluran air itu kalau meluntir, maka air itu menjadi tidak lancar, sehingga sanyo yang memompa menjadi berat. Tensi hipertensi itu seperti itu. Sehingga pipanya harus dibetulkan, sehingga akan lancar, tensinya itu akan menurun, sanyonya yang memompa tadi, pompa airnya dia akan menjadi ringan, enteng, jantungnya menjadi enteng, tensinya akan menurun. Seperti itulah Pak yang selama ini terjadi, itu yang tidak dipahami di dalam dunia pengobatan itu seperti itu. Kenapa tidak menghasilkan kesembuhan sampai tua? Padahal setiap penyakit itu kata Nabi di dalam Islam, penyakit ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Jadi ada yang salah selama ini tentang pengobatan hipertensi. Karena saya pusing baru ke periksa naik. Dikasih batu turun, lain kali pusing lagi, naik lagi, begitu terus mengulang-ulang sampai tua akan begitu terus. Jadi makanya semakin tua justru malah semakin banyak komplikasi. Orang hipertensi semakin tua semakin naik tensinya, dan semakin risiko komplikasi, ya, risiko stroke dan lain-lain. Ya mudah-mudahan lebih. Keluarnya sekarang apa? Pundaknya kaku, sakit. Ya agak mendingan ya. Habis minum obat, karena barusan minum obat Kemarin. tadi malam. Iya. Nah, itu efek obat. Nanti efek obat mulai hilang, kambuh lagi. Efek obat ya setengah hari. Ya setelah itu naik lagi. Ya sudah. Tapi yang sehari-hari dikeluhkan apa? Pundaknya Iya. sakit, pundaknya. Pusing enggak? Kemarin pusing? Enggak pusing ya Pak. Kemarin pusing. Pegel-pegel. Justru itu yang bahaya. Hipertensi, tensinya pernah paling tinggi berapa kemarin? Kemarin waktu Di tensi berapa? 3 tahun yang lalu itu Pernah berapa? vaksin itu pertama vaksin itu 240 Pak. 240, Iya. berarti Bapak mengalami hipertensi berat itu. Iya. Kemarin di tensi berapa? 200 berapa? 210. Ya udah masih kategori hipertensi berat. Hipertensi berat itu bukan hipertensi ringan. Kalau sudah kategori hipertensi berat. Pak sampai itu kaget waktu ke vaksin itu Pak. Ya memang memang dasarnya memang punya hipertensi. Ya sudah, mudah-mudahan Allah memudahkan kesembuhannya ya Pak ya. Kesembuhan itu dari Allah. Orang lain nggak kena hipertensi, saya misalnya nggak kena hipertensi, Bapak kok kena hipertensi? Apa karena makanan? Saya tiap hari makan bakso, tiap hari makan daging juga nggak apa-apa. Iya. Jadi bukan karena makanan. Perhatikan kaki Bapak ini nggak sama kiri kanan, perhatikan. Ini salah satu penyebab penyakit. Nggak simetris kanan kiri. Harusnya kaki itu kan. Ibu tolong perhatikan. Jadi ini salah satu penyebabnya. Jadi kakinya ini muntir nih. Nggak sama ini. Merasa nggak?
Iya. Nah, jadi saya bilang tadi, kenapa pasien itu masih nggak sembuh-sembuh sampai tua, menderita hipertensi? Karena kalau kakinya meluntir, berarti kan kalau selang itu kalau meluntir maka Sulit airnya nggak mengalir. Seperti itu, jadi darah sampai tidak lancar pada jalur kiri. Nggak lancar, karena nggak lancar, maka jantungnya itu tensinya berat. Jadi ngoyo, pompanya jantung itu ngoyo. Artinya berat kerjanya, karena berat maka tensinya naik. Jadi harus dibetulkan supaya Bapak ini mencegah stroke. Di badan akan lebih nyaman, ringan. Kalau darah lancar di badan itu akan jadi lebih ringan, lebih sehat, lebih bugar, lebih segar. Nanti rasakan perubahannya insya Allah banyak. Ya, selain terapi membuang darah kotor, lancarkan aliran darahnya biar gak gampang naik tensinya, biar sehari-hari nyaman. Nah, ya. Kaki sampai ini nggak sama kanan kiri. Ya udah, sekarang Bapak begini. Pak, rasakan perubahannya di badan, merasa lebih enteng enggak? Iya. Lebih kuat enggak? Lebih kuat? Kemarin gini tidak kuat. Tidak kuat. Nah, Bapak ini hampir stroke, sudah hampir stroke. Sekarang langsung nyaman darahnya. Makanya saya bilang tadi, Bapak tidak hanya butuh terapi misalnya buka atau membuang darah kotor. Bapak butuh terapi juga melancarkan darah. Jadi tadi barusan ini melancarkan darah. Kalau darah lancar, badannya akan segar, lebih bertenaga, loyo-loyo, lemes itu hilang. Merasa lebih kuat toh sekarang? Pusing-pusingnya bagaimana? Kenapa? Keringat? Iya. Keringatan itu tandanya baik, artinya darahnya mengalir lancar. Darah kalau tidak lancar, badannya akan dingin. Seperti orang mau pingsan, pasti badannya dingin karena darahnya tidak lancar. Jantung nggak kerja. Sekarang jantungnya lebih enak nggak? Endek nggak? Iya. Lebih endek? Iya. Ini Sakit mudah-mudah tadi gimana? ya nggak enteng. Endek ya? Alhamdulillah. Ada bekasnya di biji. Ya, ada jarum-jarum gitu wajar. Tapi yang pusing-pusing itu hilang toh. Iya. Ya sudah, badannya sekarang lebih, artinya lebih kondisinya lebih normal, lebih baik daripada sebelum diterapi tadi. Insya Allah lebih sehat, lebih aman secara fisiknya daripada tadi. Tapi tetap belum aman betul. Nanti tetap dijaga, jangan terlalu capek dalam 1 minggu ini. Lakukan gerakan-gerakan yang seperti saya ajarkan. Jalan-jalan olahraga. Tidak apa-apa, sudah cukup itu. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.